tanah Papua yang diberikan tempat untuk membangun perkebunan atau persawahan, dan itu ternyata tanah tersebut tidak layak ditanam atau untuk persawahan. Ini mungkin juga harus bisa dilihat ya Pak Sekjen ya. Kita lanjut, Sri Kandi dari Maluku Utara, Ibu Ellen Mus. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan, Ibu Ketua dan Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota Komisi 4 yang saya sayangi, dari Kementerian Pertanian, KKP dan juga Kehutanan, Sekjen beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan. Tadi sudah disampaikan oleh senior-senior saya tidak perlu mengulang lagi, tapi saya harus mau menekankan bahwa untuk alih fungsi lahan ini terutama memang sudah dipaparkan oleh Kehutanan tadi bahwa di daerah saya juga termasuk tempat yang diberikan alih fungsi lahan yang sangat besar, sehingga seingat saya tahun 2022 kemarin kami telah meminta Kementerian Kehutanan untuk menempatkan kuota pelepasan kawasan hutan di beberapa provinsi, ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatera. Tapi saya lihat juga bagaimana tadi sudah disampaikan senior saya dari PDIP bahwa kadang kita memberikan satu kebijakan juga tidak untuk membantu tapi juga memberikan kelonggaran-kelonggaran untuk pelepasan kawasan hutan atau alih fungsi lahan yang kita maksudkan. Dalam rangka hal ini saya ingin menyampaikan bahwa kalau UU CK kemarin yang sudah ditetapkan pemerintahan sebelumnya dan Kanjeng Agung kami jago dalam kehutanan ini telah menempatkan poin-poinnya bahwa UU CK dan juga pelepasan kawasan hutan tidak melalui DPR lagi, memang ini di pemerintahan. Pak Sekjen, untuk pelepasan kawasan hutan atau alih fungsi lahan, kami berharap ini sudah ada titik temunya. Dalam hal ini ada beberapa case, kalau tidak salah dari Gakum, mungkin kemarin sudah sampaikan hampir seribuan ya Kanjeng ya, permasalahan yang tidak ada titik temunya. Apakah dikenakan sanksi administrasi kah atau dikenakan sanksi hukum yang sudah ditetapkan. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa kalau seandainya pemerintah pada pemerintahan sekarang ini mau membuka lahan baru untuk swasembada pangan, Pak Sekjen Pertanian dan juga Pak Sekjen Kehutanan, kalau tidak salah beberapa tahun lalu sudah ada tempat yang ditetapkan sebagai food estate. Apakah provinsi yang sudah ditetapkan food estate itu luas wilayahnya, apakah yang sudah ditetapkan bekerja, berhasil atau tidak? Mungkin juga harus diberikan satu informasi yang begitu transparan sehingga kita mengetahui bahwa nanti Pak Presiden mau membuka di Papua misalkan, tapi kalau di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara ada kan Pak Sekjen untuk food estate itu, kalau memang masih ada lahan-lahan hampir 100 atau 200 hektar, apakah bisa dianggarkan anggarannya untuk membuka sawah yang baru ataukah sawah yang sudah ada existing diperbaiki kembali. Kemudian saya melihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 ini adalah melindungi LP2B ya, dan juga lahan sawah yang produktif. Dan juga di situ tegaskan bahwa kalau apabila ada untuk proyek strategi nasional dalam rangka mempertahankan swasembada pangan dan sebagainya, itu bisa dilanjutkan atau dilakukan. Mungkin dengan ini juga dalam
panja alih fungsi lahan, kita juga mau memberikan satu advice, atau kan mungkin juga nanti pemerintah kasih feedback ke kita. Apakah alih fungsi lahan yang ada di hutan adat ataukah yang ada di areal hutan lindung itu bisa digunakan untuk peruntukannya untuk proyek strategi nasional seperti itu. Saya cuma mau tanya aja karena ada di beberapa daerah itu masuk dalam hutan adat atau masyarakat adat dan alih fungsi lahannya itu dikeluarkan untuk perkebunan. Itu mungkin ada di kehutanan ya. Nah, jadi saya mau menanyakan hal tersebut karena ini juga salah satu PR yang ada dan yang dikeluhkan kepada kami di Komisi 4. Terus juga saya ingin menyampaikan di kehutanan AMDAL atau UKL UPL ini sangat penting sekali karena memang dampaknya luar biasa. Walaupun hutan lindung, hutan produksi, hutan produktif atau apapun itu, tapi kalau diberikan izin itu banyak sekali pelanggaran yang tidak melakukan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan proses AMDAL yang baik dan benar. Ini juga sangat-sangat diperhatikan. Terus juga tadi sempat disampaikan soal degradrasi. Iya, benar ya? Saya kemarin juga sempat berbicara tentang hal tersebut. Bagaimana dengan tempat-tempat yang menjadi proyek nasional untuk ketahanan pangan ini? Bagaimana dengan tanah? Apakah tanah tersebut sudah turun fungsinya atau apapun itu? Yang menjadi masalah sekarang adalah tanah Papua yang diberikan tempat untuk membangun perkebunan atau persawahan dan itu ternyata tanah tersebut tidak layak ditanam atau untuk persawahan. Ini mungkin juga harus bisa dilihat ya Pak Sekjen ya. Kalau memang tanah-tanah tersebut layak untuk dibuat persawahan, kenapa tidak? Kalau tidak, tolong mungkin bisa disampaikan untuk tidak dilanjutkan. Ya intinya adalah panja ini bagaimana alih fungsi lahan kita benar-benar berdampak yang baik bagi negara kita dan juga bagi seluruh masyarakat Indonesia dan juga tentunya bisa menjamin kesejahteraan di Republik Indonesia. Terima kasih pimpinan.